Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Hari ini Ibu akan memberikan materi terbaru mengenai pewarisan sifat. Kalian simak ya PowerPoint yang akan Ibu tayangkan. Adapun tujuan pembelajaran dalam pewarisan sifat ini agar siswa dapat menjelaskan persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbandingan fenotip dan genotip. Yang ketiga adalah agar siswa dapat mengaplikasikan proses persilangan untuk mendapatkan bibit yang baik pada tumbuhan maupun hewan. Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Di sini secara peta konsep. Pertama adalah sel, inti sel, kromosom, kemudian gen nanti ada pewarisan sifat, persilangan. Dalam pewarisan sifat itu ada sifat dominan, sifat intermediate, dan sifat resesif. Untuk persilangan nanti ada diajarkan apa itu monohibrid dan dihibrid, dan seterusnya. Adapun sifat dominan adalah sifat yang selalu muncul pada setiap generasi. Artinya, sifat dominan selalu diturunkan oleh induk yang dikenal disebut parental kepada anaknya yang dikenal dengan filial. Contohnya, tanaman berbunga merah disilangkan dengan tanaman berbunga putih. Bunga merah itu lebih dominan ketimbang warna putih. Itulah yang disebut dengan sifat dominan. Jadi yang sifat dominan di sini adalah berbunga merah. Sifat resesif adalah sifat yang tidak selalu tampak perwujudannya, walaupun sifat tersebut sebenarnya dimiliki oleh individu tersebut. Contohnya, seorang ayah memiliki mata sipit, tetapi tidak seorang pun dari anaknya yang memiliki mata sipit. Jadi gen mata sipit itu merupakan gen yang resesif atau yang lemah. Selain sifat dominan dan resesif, terdapat pula sifat intermediate. Sifat intermediate adalah sifat yang menggabungkan dua sifat dari kedua orang tuanya. Artinya, sifat ini muncul pada anak tetapi tidak menunjukkan kemiripan dengan sifat kedua orang tuanya. Contohnya, seorang anak memiliki ayah yang berambut lurus dan ibu yang berambut keriting. Sedangkan anak ini tidak keriting, tidak lurus, melainkan rambut ikal. Itulah yang disebut dengan sifat intermediate. Berarti gen rambut ikal merupakan gen intermediate. Istilah dalam persilangan yaitu di sini ada parental yang disingkat P atau induk ya, atau orang tua. Parental orang tua. Kemudian ada filial atau disingkat dengan huruf F, artinya keturunan atau anak. Nanti ada F1, ada F2, artinya keturunan pertama dan keturunan kedua. Kemudian ada gamet. Gamet itu sel kelaminnya, seperti kak besar, kak kecil, itu gamet-gametnya ya. Lalu ada lagi fenotip. Apa itu fenotip? Fenotip adalah apa ya namanya tadi di sini? Fenotip itu sifat individu yang dapat dilihat indera itu, atau tampak ya dengan indera. Misalnya rambut keriting dan rambut lurus itu tampak daripada indera kita, kelihatan rambutnya. Kemudian genotip itu adalah sifat yang tidak tampak. Kalau misalnya tadi rambut keriting itu mewakilinya kak besar. Nah, huruf-huruf itu kak besar itu yang disebut dengan genotip. Silakan dengan kak kecil. Seperti itu yang disebut dengan genotip. Lalu ada lagi alel. Alel itu pasangan gen dari dua kromosom homolog yang terletak pada lokus yang bersesuaian. Tadi seperti K besar dengan K besar itu bersesuaian ya dengan
dia dua pasang temennya. Kak besar itu temen dengan siapa? Dengan kak besar atau kak kecil. Nah, itu alelah. Lalu lokus itu adalah lokasi tempat gen itu yang ada di dalam kromosom. Kemudian galur murni. Apa itu galur murni? Galur murni adalah individu yang memiliki keturunan yang sama dengan generasi sebelumnya. Kalau kita kenal dengan nenek moyang. Lalu ada lagi istilah homozigot. Apa yang disebut dengan homozigot? Yaitu gen yang alelannya sama, misalnya H besar, H besar. Kebalikannya untuk yang alelannya tidak sama disebut dengan heterozigot. Contohnya H besar, H kecil. Selanjutnya di dalam persilangan ada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Misalnya kita silangkan gennya itu rambutnya saja. Misalnya seorang ayah berambut keriting dan ibu berambut lurus. Hanya rambutnya saja yang dilihat. Nah, ini disebut dengan persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Adapun persilangan dihibrida yaitu persilangan dua sifat beda. Misalnya rambut dan mata, ya, jadikan satu. Misalnya seorang ayah berambut keriting bermata belok, disilangkan dengan ibu berambut lurus bermata sipit. Nah, itu disebut dengan persilangan dihibrida. Adapun proses persilangan di monohibrid, ya, pertama-tama kita lihat bagan persilangannya seperti apa. Nah, di sini terlihat orang tua P yang dikenal disebut dengan parental, ya. Untuk yang laki-lakinya berambut lurus, kebetulan di sini yang berambut ikal. Nah, ketika disilangkan antara gamet-gametnya, nah gametnya itu dipisahkan, ya, karena nanti akan berpisah kromosomnya, gen-gennya juga akan terpisah, lalu dia akan menyatu dengan gen yang lawannya. Jadi L besar disilangkan dengan L kecil dan L besar disilangkan dengan L kecil dan seterusnya, maka didapatkan keturunan L besar, L kecil dan seterusnya. Itu adalah keturunan pertamanya. Jika keturunan pertama yang tadinya hasilnya L besar L kecil, secara genotipnya itu tadi L besar L besar L kecil itu namanya genotip. Fenotipnya itu 100% anaknya berambut di sini berambut lurus, ya. Kebetulan di sini yang lurus itu dominan karena lurus dan ikal, ya, lawannya bukan lurus dan keriting. Jadi 100% anaknya berambut lurus. Ketika F1 atau keturunan pertama disilangkan dengan keturunan pertama juga, maka akan didapatkan sebagai orang tua yang kedua, yaitu kita silangkan keduanya dan gametnya dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, maka didapatkan keturunan keduanya dengan perbandingan genotip F2 L besar berbanding dengan L besar L kecil berbanding dengan L kecil. Ketika sudah disilangkan antara gamet-gametnya, maka genotipnya perbandingannya adalah 1:2 berbanding 1 dengan persentasenya 25% berbanding 50% berbanding 25%. Untuk fenotipnya, yang sifat tampak daripada persilangan ini yaitu rambut lurus berbanding dengan rambut ikal. Tidak ada di sini berambut keriting karena tidak ada dominan di rambut keriting, yang berdominan adalah rambut lurus. Maka fenotipnya berambut lurus yaitu 3 perbandingannya, sedangkan rambut ikal perbandingannya 1. Jadi 3 berbanding 1 atau 75% berbanding 25%. Untuk persilangan dihibrida, bagan persilangannya seperti ini, kalian lihat. Misalnya
hewan berbulu hitam berekor panjang disilangkan dengan hewan berbulu putih ekor pendek. Itu fenotipnya. Kemudian genotipnya adalah H besar, P besar disilangkan dengan H kecil, P kecil. Ketika sudah terjadi persilangan, maka gametnya akan terpisah, kemudian menyatu dengan lawannya, lawan jenisnya. Ketika sudah disilangkan, maka dihasilkan anakannya atau disebut dengan filial 1. Perbandingannya untuk genotipnya adalah H besar, H kecil, P besar, P kecil. Digabung ya. H besar disilangkan dengan H kecil jadi H besar, H kecil. P besar digabung dengan P kecil jadi P besar, P kecil. Karena ini sama antara yang H besar, H kecil seluruhnya sama, maka disebutnya 100% bergenotip H besar, H kecil, P besar, P kecil. Untuk fenotipnya juga demikian, 100% berbulu hitam dan ekor panjang jika bulu hitam dan ekor panjang menjadi dominan di dalam persilangan ini. Nah, ketika F1 atau keturunan pertama disilangkan dengan keturunan pertama juga, maka nantinya dia akan menjadi orang tua yang akan disilangkan, jadi P2. P2 nya dengan gamet yang dari F1 ya, H besar, H kecil, P besar, P kecil. Disilangkan dengan sesamanya yaitu H besar, H kecil, P besar, P kecil. Itu genotipnya. Fenotipnya bulu hitam berekor panjang dan bulu hitam berekor panjang disilangkannya. Lalu bagaimana cara menyilangkan untuk dihibrida? Maka kita ambil dulu gamet-gametnya dengan menggabungkan dua macam alela ya yang berlainan, misalnya H besar dengan P besar, H besar dengan P kecil, kemudian H kecil dengan P besar, H kecil dengan P kecil. Ini yang untuk laki-laki. Untuk yang perempuannya juga seperti itu, digabungkan dua huruf yang berbeda alelanya, H besar, P besar, dan seterusnya ya. Nah, kemudian setelah itu kalian buat bagan seperti papan catur ke kanan dan ke bawah. Lalu kalian silangkan dengan cara menggabungkan dua hurufnya, dua huruf H dan dua huruf P. Ketika digabung, maka seperti di bagan kalian lihat, misalnya H besar, P besar, P besar. Gabungkan antara yang di atas dan yang di bawah nomor satunya, dan seterusnya. Setelah disilangkan antara masing-masing alela gen-gennya juga, maka didapatkan untuk keturunan kedua genotipnya dengan perbandingan 1 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2 berbanding 4 berbanding 2 1 2 1. Artinya 1 itu adalah H besar, P besar, P besar. 2 H besar, P besar, P kecil, dan seterusnya. Nah, itu adalah genotip. Kemudian fenotipnya. Untuk fenotipnya sifat yang tampak. H besar, P besar, P besar, itu namanya apa? Fenotipnya. Oh ya, itu namanya hitam panjang. Hitam panjang kita kumpulkan dari berapa macam. Di sini kan 1 berbanding 2 itu kan ada H besar tuh hitam panjang. Ini yang ada huruf besarnya itu mewakili dia yang dominan. Ketika kita lihat ada huruf besarnya, berarti dia dominan. Di sini ada H besar untuk yang pertama itu ya, kemudian yang P besar, kemudian yang kedua juga sama ada H besar, P besar. Dikumpulkan 1 ditambah 2 ditambah 1 4, jadi tambah 2 lagi 6, kemudian ditambah 3 jadi 9 hitam panjang. Nah, seterusnya juga demikian, hitam pendek ada 3, putih panjang ada 3, putih pendek ada 1. Dari mana dilihat hitam pendek? Yaitu H besar atau ada H besarnya dan P kecilnya mewakili. Kemudian yang putih panjang
H kecil dan P-nya yang besar. Kemudian kalau putih pendek, H-nya kecil, P-nya kecil, seperti itu. Nah, inilah persilangan di hibrida.
Baik anak-anakku sekalian, setelah ibu jelaskan tadi dari awal hingga akhir, kalian sudah pahami ya. Setelah sudah paham, kalian boleh menjawab soal ini yang ibu akan kasih ya. Yang pertama soalnya, pada persilangan ayam berbulu hitam hak besar dengan ayam berbulu putih hak kecil terjadi sifat intermediate. F1 diperoleh ayam berbulu hak abu-abu hak besar hak kecil. Jika disilangkan dengan F1 sesamanya, berapakah perbandingan fenotip dan genotipnya? Kemudian persentase individu yang homozigot, kemudian persentase individu yang berbulu hitam pada F2-nya. Untuk soal kedua, disilangkan biji kacang ercis kuning K besar, B besar, dengan kacang ercis hijau kisut K kecil, B kecil, maka tuliskanlah genotip dan fenotip pada F1-nya. Lalu berapakah jumlah kombinasi pasangan gen yang muncul pada F2 dan kombinasi pasangan gen yang mana yang paling banyak jumlahnya? Baik anak-anak sekalian, sudah paham semuanya? Ya, sudah ibu kasih tadi penjelasan tentang pewarisan sifat. Nah, kemudian soal-soalnya juga sudah kalian dapatkan. Kalian kerjakan, nanti dikumpulkan tugasnya. Dan mungkin sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk membahas soal yang tadi ibu sampaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.